Shalom semuanya, kembali menyapa Anda tentu saja masih di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yeskiel pasal yang ke-14. Kalau Anda dihadapkan dengan dua pilihan, yang satu adalah yang terbaik dan satu adalah yang buruk, mana yang Anda pilih? Saya rasa dengan mudah Anda akan menjatuhkan pilihan yang terbaik tentunya. Kalau Anda sudah mendapatkan yang utama, apakah Anda masih mencari alternatif yang lain? Saya rasa kalau Anda sudah ketemu yang utama, Anda tidak akan memikirkan alternatif. Karena alternatif itu adalah opsi kalau kita belum menemukan yang utama. Kembali kepada Yeskiel pasal yang ke-14. Bangsa Yehuda sesungguhnya sudah menemukan yang terbaik, yaitu mengenal kasih karunia di dalam Tuhan Allah Israel. Mereka hidup menjadi umat yang dikasihi Tuhan, biji mata Allah sendiri. Mereka sudah menemukan yang utama. Bodohnya, konyolnya, parahnya adalah mereka justru meninggalkan yang utama untuk mencari alternatif yang lain. Mereka meninggalkan Tuhan Allah Israel, pencipta Allah semesta, dan lari kepada berhala-berhala, lari kepada patung-patung buatan manusia. Betapa bodohnya mereka. Mereka menolak yang terbaik, justru memilih yang buruk. Itulah kebodohan bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Sampai-sampai Tuhan menegur mereka dengan keras sekali. Mari kita baca ayat yang ketiga. Hei anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala berharga mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Coba cermati baik-baik kalimat ini. Mereka menempatkan batu sandungan di hadapan mereka yang membuat akhirnya mereka jatuh sendiri ke dalam kesalahan. Jadi mereka ini jatuh oleh karena kebodohan mereka. Mereka tersandung oleh karena batu yang mereka tempatkan di depan mereka. Mereka seharusnya kalau setia dengan apa yang Tuhan katakan, tidak neka-neko, maka mereka sudah menikmati semua berkat yang melimpah dan luar biasa. Mereka akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang teguh, bangsa yang jaya, bangsa yang diangkat, bangsa yang dimuliakan Tuhan. Tetapi mereka justru menempatkan batu sandungan di depan mereka, dan mereka jatuh ke dalam kesalahan mereka sendiri. Kapan? Ketika mereka mulai melirik dewa-dewa asing, ketika mereka mengikuti jalan-jalan orang-orang yang ada di sekeliling mereka yang menyembah berhala. Dan ini merupakan sebuah kebodohan yang sangat-sangat besar yang dilakukan umat Tuhan. Sudah ada yang baik, memilih yang buruk. Sudah dapat yang utama, masih cari alternatif. Bagaimana dengan hidup kita? Tanpa disadari kita pun sering berbuat seperti bangsa Israel ini. Bukankah Tuhan sudah menjadi bagian hidup kita? Kita milik Tuhan dan Tuhan Bapa kita. Berarti kita sudah mendapatkan segala-galanya. Asal kita setia, asal kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka sebetulnya semuanya sudah diatur Tuhan sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tetapi konyolnya kadangkala kita justru mencari alternatif lain selain Tuhan. Kita mencari ilah-ilah lain selain Tuhan. Bahkan tanpa disadari kita mulai menyembah dewa-dewa asing, berhala-berhala modern di zaman sekarang ini. Kita sudah mendapatkan yang terbaik, tapi kita rela untuk menjual yang terbaik itu demi mendapatkan yang lebih buruk. Persis seperti Esau, sudah mendapatkan anugerah sebagai anak sulung, tapi dia bisa menjual hak kesulungan itu kepada Yakub hanya demi sepiring kacang merah. Jangan sampai nafsu rendah seperti halnya yang terjadi kepada Esau menimpa kita. Kita sudah hidup dalam anugerah dan dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Maka jangan tukarkan Tuhan Yesus dengan sesuatu yang fana dari dunia ini. Bangsa Israel melakukan kebodohan besar dengan meninggalkan Allah Israel dan menyembah berhala. Maka kita pun bisa melakukan kebodohan besar kalau kita tidak hati-hati, yaitu dengan
menukarkan Yesus kita dengan sesuatu yang fana dari dunia. Hati-hatilah. Tuhan berkati.